Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat keimanan, dan nikmat bisa berkumpul kembali dalam channel Hidup Berkah. Kedua kalinya salat serta salam tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang menyebarkan Islam hingga 2/3 dunia, yang dimana kita bisa merasakan kenikmatan Islam di bumi Nusantara ini. Pemuda merupakan ujung tombak perubahan dalam kemajuan negara. Negara yang maju tidak terlepas dari peranan para pemuda, karena pemuda selalu mempunyai semangat juang dalam meraih apapun. Pemuda merupakan tumpuan negara dalam kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan di negara tersebut. Bung Karno pernah berkata, "Berikanlah aku 1000 orang tua, maka aku akan cabut Semeru dari akarnya. Berikanlah aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia." Perubahan yang dilakukan oleh pemuda, baik dan buruknya, akan berpengaruh signifikan terhadap lingkungan masyarakat. Karena itu, pemuda selalu ingin perubahan yang besar terhadap lingkungan dalam masyarakat. Setiap pemuda di suatu negara memiliki semangat juang yang berbeda-beda. Sebagai gambaran, pemuda di luar negeri dan di dalam negeri juga berbeda dalam semangat juangnya. Jika pemuda di dalam negeri berubah karena suatu tragedi, berbeda hal dengan di luar negeri. Di luar negeri, para pemuda menyiapkan perubahan sebelum tragedi, sebelum adanya tragedi. Karena itu, kita para pemuda bisa melakukan perubahan sebelum adanya tragedi. Kenapa ini terjadi? Perubahan ini terjadi karena kegeseran pemikiran zaman dahulu dengan zaman sekarang. Pemuda zaman dahulu, zaman keemasan Islam, selalu bersemangat dalam hal menuntut ilmu serta mengimplementasikan ilmu tersebut untuk ibadah lillahi ta'ala, karena Allah semata, yang menjadikannya Islam pada saat itu zaman keemasan, golden age, yang dimana teknologi yang berkembang di zaman itu dari Islam, hingga Islam bisa menyebar di 2/3 dunia. Berbeda hal dengan zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang bersemangat dalam hal untuk mendapatkan sesuatu materi yang menguntungkan dirinya sendiri, atau hadiah yang hendak dia dapat dari melakukan sesuatu tersebut, atau bersemangat dalam menuntut ilmu tetapi dengan niat untuk dipuji dan masih dalam ilmu keduniawian dengan materi. Bisa dilihat tujuan pemuda zaman dahulu dengan zaman sekarang sangatlah berbeda. Jika pemuda zaman dahulu rata-rata tujuan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, sedangkan zaman sekarang, pemuda zaman sekarang bersemangat hanya untuk mencari kenikmatan duniawi, kenikmatan materi, dan membanggakan dirinya sendiri. Maka dari itu, peranan pemuda sekarang seharusnya mengembalikan tujuannya seperti zaman dahulu, yaitu keridhaan Allah Ta'ala, beribadah kepadanya walaupun dengan cara yang dipakai sekarang, contoh menggunakan media dakwah. Pentingnya pemuda Islam dan mendalami Islam dengan cara mengkaji agar tujuan tersebut kembali, yaitu mencari
keridhaan Allah Ta'ala. Karena itu, untuk mengembalikan semangat pemuda kepada zaman keemasan Islam adalah dengan memunculkan karakter pemuda yang islami yang menghiasi dunia dengan kalimat tauhid di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة